Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan luar sekolah memiliki banyak program-program pemberdayaan masyarakat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu sangat diperlukan yang namanya model evaluasi program untuk melihat sejauh mana keberhasilan program yang telah kita buat. Nah, di sini kelompok kami akan membahas mengenai model evaluasi PERT. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu PIRT atau Program Evaluation and Review Technique. PIRT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. PIRT merupakan singkatan dari Program Evaluation and Review Technique, yaitu teknik menilai dan meninjau kembali program. Tujuan dari PERT adalah pencapaian suatu taraf tertentu di mana waktu merupakan dasar penting dari PERT dalam penyelesaian kegiatan-kegiatan bagi suatu proyek. Dalam metode PERT dan CPM, masalah utama yaitu teknik untuk menentukan jadwal kegiatan beserta anggaran biayanya dengan maksud pekerjaan-pekerjaan yang telah dijadwalkan itu dapat diselesaikan secara tepat waktu dan tepat biaya. Adapun tujuan secara khusus dari PERT, yang pertama, mengurangi penundaan pekerjaan, yang kedua, mengurangi gangguan, yang ketiga, mengurangi konflik produksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dalam evaluasi ini. Yang pertama, menciptakan visual yang jelas dan mudah dipahami mengenai proyek secara keseluruhan. Yang kedua, memungkinkan analisis mendalam mengenai sumber daya dan kinerja sebelum proyek dimulai. Yang ketiga, menentukan alur waktu yang jelas untuk pendekatan yang terstruktur. 4. Membantu menumbuhkan akuntabilitas karena setiap orang memiliki peran dan pengaturan waktu yang jelas. Yang kelima, mempertimbangkan keterlambatan. 6. Dapat mendorong anggota tim melalui rencana kolaborasi yang jelas. 7. Dapat menghasilkan penyelesaian dengan cepat. Hai teman-teman, karena tadi kita sudah mendengarkan terkait kelebihan dari model evaluasi PERT, di sini saya akan menjelaskan terkait kekurangan dari model evaluasi PERT. Jadi, yang pertama itu adalah tugas akan semakin lebih banyak. Mengapa? Karena ketika kita merincikan aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan, itu akan membuat tugas kita semakin banyak. Yang kedua, itu adalah model evaluasi PERT ini tidak cocok untuk diterapkan di proyek yang kecil atau tugas yang sederhana. Yang ketiga, struktur dan bagan dapat menunjukkan harapan tetapi bukan status yang nyata. Yang keempat, harapan tidak selalu menjadi kenyataan ketika proyek sedang berjalan. Jadi, ketika kita sedang menjalankan proyek, harapan-harapan yang sudah kita buat itu tuh tidak selalu menjadi kenyataan. Kadang ketika di lapangan, ketika berada di proyek, harapan yang sudah kita buat itu tadi tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, yang kelima, administrasi akan meningkat drastis ketika fase peringkupan. Dan yang terakhir, perkiraan waktu akan menekan dan tidak kondusif untuk tugas yang kreatif. Nah, demikian teman-teman terkait kekurangan dari model evaluasi PERT. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya, sesuai pada penjelasan sebelumnya, bahwa evaluasi program pada unsur PERT ini bertujuan untuk mengetahui antara kesesuaian dengan perencanaan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan. Ada beberapa tahap yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi program pada unsur PERT terhadap pendidikan masyarakat, yakni dengan berpatokan pada langkah-langkah penerapan model PERT, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi kegiatan dan kejadian. Langkah pertama ini yang perlu kita ketahui adalah program yang dilaksanakan sudah sesuai akan kebutuhan
kondisi geografi dan tatanan sosial pada penerima program, yakni masyarakat tersebut. Contohnya, pada lingkungan masyarakat nelayan, tentunya program serta kegiatan yang hendak dilaksanakan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Sekaligus kejadian-kejadian ataupun gambaran kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak dengan kegiatan yang direncanakan. Yang selanjutnya yaitu menetapkan urutan kegiatan. Setelah tahap pertama usai, dilanjutkan dengan melihat urutan kegiatan yang telah dilakukan, apakah sudah urut atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari draft perencanaan kegiatan dengan praktik di lapangan. Contohnya tahap pertama sosialisasi, kedua praktek, dan dilanjutkan hingga tahap akhir. Yang selanjutnya yaitu membuat diagram jaringan. Selanjutnya kita dapat melihat pada program yang dilaksanakan tersebut apakah memiliki keterkaitan antara kegiatan satu dengan yang lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu estimasi waktu untuk setiap kegiatan. Jadi pada tahap ini kita memperhatikan waktu yang dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Apakah sudah sesuai antar waktu dengan yang dikerjakan atau belum. Yang kelima yaitu menspesifikasikan jalur kritis. Dalam tahap ini perlu kita ketahui apakah sudah terdapat jalur kritis pada program yang diselenggarakan atau tidak. Contohnya dalam salah satu kegiatan pada program yang dilaksanakan terdapat hal-hal yang rawan akan permasalahan ataupun kendala yang lainnya. Langkah yang terakhir yaitu yang keenam, mengupdate diagram sesuai kemajuan proyek atau program. Jadi pada tahap ini yang perlu kita ketahui yakni apakah penyelenggaraan sudah mengupdate diagram sesuai dengan perkembangan program yang akan kita laksanakan ataupun tidak. Itulah langkah-langkah dalam pelaksanaan metode PERT. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, yakni di sini saya akan memberikan contoh penerapan model evaluasi PERT. Nah, jadi saya mengangkat yaitu evaluasi pelaksanaan program peningkatan pendapatan masyarakat Desa Margotani melalui produk lokal anyaman bambu berdasarkan model evaluasi PERT yang saat ini tengah kita bahas. Nah, jadi sedikit bercerita rekan-rekan sekalian bahwa program pemberdayaan di masyarakat Desa Margotani ini merupakan program yang dirancang dari Karang Taruna Desa dan juga perangkat desa sekaligus dengan para home industry ataupun masyarakat pengrajin anyaman bambu. Nah, kemudian kenapa memilih program pemberdayaan ini? Karena dilatar belakangi oleh kondisi lingkungan di desa tersebut, yang mana tidak sedikit masyarakat yang memiliki profesi sebagai penganyam bambu ataupun pengrajin anyaman bambu. Nah, kemudian selain itu juga bahan dasar untuk produksi lokal ini juga cukup banyak. Nah, sehingga inilah yang menjadi harapan terbesar ke depannya melalui program pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk evaluasi pada program pemberdayaan masyarakat ini. Yang pertama adalah kita mesti mengevaluasi kesesuaian ya program ataupun kegiatan. Nah, jadi maksud di sini adalah kita harus mengetahui apakah program yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan kondisi yang ada ataupun justru sebaliknya, yaitu kita melihat kondisi geografis, kemudian tatanan sosial dan kondisi perekonomian masyarakat. Nah, dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Margotani ini sangat sesuai dengan kondisi yang ada. Karena apa? Ya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pengrajin anyaman bambu di Desa Margotani ini cukup banyak dan juga kondisi bahan bakunya yang untuk diproduksi itu juga cukup banyak. Nah, inilah kesesuaian antara kegiatan ataupun program yang dilaksanakan. Nah, kemudian yang kedua adalah evaluasi urutan kegiatan. Nah, jadi kita perlu juga mengevaluasi urutan kegiatan tersebut apakah sudah sesuai ataupun belum. Nah, kemudian jika kita melihat dari evaluasi program pemberdayaan di Desa Margotani, yang pertama adalah koordinasi dengan stakeholders di daerah dan menyusun rencana ke depannya. Nah, jadi
setelah koordinasi dengan orang-orang yang berpengaruh seperti pemerintah desa, kemudian dengan Karang Taruna itu sendiri, tentunya menyusun dan merencanakan program kedepannya bagaimana. Nah, kemudian yang kedua, sosialisasi ke pengrajin anyaman bambu terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, jadi setelah program direncanakan, para penyelenggara ini sosialisasi dengan pengrajin anyaman bambu, menawarkan program seperti apa yang akan dilaksanakan ke depannya. Nah, kemudian yang ketiga, pendampingan terhadap pengrajin anyaman bambu, yaitu baik pendampingan teknis, teknik produksi, kemudian pendampingan desain, jadi melalui inovasi-inovasi yang ada, dan juga packing, pengemasan. Nah, kemudian yang keempat, fasilitas sarana pendukung, yakni seperti sarana produksi, supaya untuk menunjang ataupun meningkatkan kualitas produksi dari pengrajin anyaman bambu itu sendiri. Nah, kemudian yang kelima, dukungan promosi melalui media sosial, pameran maupun festival. Nah, inilah yang mesti dilakukan untuk menunjang dari hasil produksi dari pengrajin itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dari pengrajin anyaman bambu itu melalui pendampingan, penyuluhan, kemudian pelatihan, dan studi banding. Dan yang terakhir adalah temu bisnis dengan calon pembeli di Desa Margotani. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan ataupun yang perlu kita pertimbangkan ataupun perlu kita rencanakan ketika merancang suatu program kegiatan dan dievaluasi ternyata sesuai dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang mesti dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu evaluasi waktu setiap kegiatan. Jadi kita juga perlu mengevaluasi dari kegiatan tersebut, apakah waktunya ini sesuai rentan waktunya ataupun justru sebaliknya. Nah, kemudian pada program pemberdayaan masyarakat di Desa Margotani ini kurang lebih waktunya adalah 12 bulan ataupun 1 tahun. Jadi ada tiga tahapan. Tahap yang pertama adalah perencanaan program dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Februari, karena itu perlu identifikasi. Dan kemudian tahap yang kedua adalah sosialisasi pada bulan Maret, dan yang ketiga adalah pelaksanaan pada bulan Maret sampai dengan bulan Desember. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah evaluasi update sesuai perkembangan. Nah, jadi kita juga perlu memperhatikan ataupun mengevaluasi apakah perkembangan yang terjadi yang dialami oleh penerima, dalam hal ini masyarakat pengrajin anyaman bambu, itu sudah sesuai ataupun belum. Nah, ini yang perlu kita evaluasi sehingga kita bisa memonitoring ataupun mengetahui perkembangan yang ada, itu sudah sesuai ataupun belum. Nah, ini yang perlu kita evaluasi sehingga kita bisa memonitoring ataupun mengetahui perkembangan yang ada di dalam program tersebut. Nah, jika kita melihat dari program pemberdayaan masyarakat di Desa Margotani ini, tentunya rata-rata masyarakat ataupun penerima program tersebut sudah dapat berinovasi dalam pembuatan produk yang dulunya hanya satu tampah, saat ini sudah bisa berinovasi yang lainnya seperti hiasan lampu, tas, dan lain sebagainya. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Baiklah, kita berada di akhir video di mana saya akan memberikan kesimpulan mengenai pokok materi yang telah dipaparkan sebelumnya oleh rekan-rekan saya, yaitu mengenai model evaluasi program terhadap unsur-unsur program, yakni unsur aktual dan unsur part. Sebelumnya, part seperti yang kita ketahui adalah kepanjangan dari program evaluation review teknik, di mana PERT merupakan suatu alat manajemen yang terdapat dalam suatu program atau kegiatan yang digunakan untuk mengkoordinasi, kemudian mengetahui serta memahami penjadwalan dan pengaturan dari job desk yang ada dalam program tersebut atau kegiatan tersebut. Nah, di PERT memiliki suatu kelebihan, maksud saya beberapa kelebihan, diantaranya itu adalah dengan menggunakan model evaluasi PERT, kita dapat melakukan teknik yang sederhana dengan hasil yang bisa dikatakan maksimal, kemudian sesuai dengan target yang diinginkan dalam program tadi. Dan di dalam model evaluasi PERT juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya jika kita ingin melakukan hasil atau tujuan yang maksimal, kita harus melakukan perincian secara mendetail agar hasil dari yang kita inginkan tadi dapat tercapai dan tidak terjadi penguluran waktu serta perkiraan-perkiraan yang berdampak
merugikan terhadap program atau kegiatan yang sedang kita lakukan tadi. Kemudian, adapun tujuan dari model evaluasi PERT sendiri yaitu adalah untuk mengetahui perkembangan dan kesinambungan terhadap tiap-tiap pekerjaan yang ada di dalam program atau kegiatan yang sedang kita lakukan. Jadi, dengan melakukan teknik evaluasi PERT, kita dapat lebih merinci bagaimana job desk yang ada dalam program kegiatan tersebut. Kemudian langkah kerja PERT sendiri terdiri dari beberapa tahap, yaitu pertama ada evaluasi kesesuaian kegiatan atau program yang akan kita laksanakan, kemudian ada evaluasi urutan kegiatannya, yang ketiga ada evaluasi waktu setiap kegiatan atau program, dan yang terakhir ada evaluasi mengenai perkembangan dari program yang telah kita laksanakan atau kegiatan yang sedang kita laksanakan gitu. Nah, untuk penerapan model evaluasi PERT sendiri, kita bisa melakukannya dalam program pendidikan baik itu formal maupun pendidikan masyarakat secara luasnya begitu. Kemudian di topik kali ini mungkin kami akan memberikan sedikit saran dari kelompok kepada para pendengar maupun pembaca materi kami nanti, di mana dengan adanya tulisan ini, tulisan mengenai model evaluasi program, khususnya pada evaluasi program PERT atau program evaluation review teknik tadi, diharapkan kita sebagai calon fasilitator yang akan terjun langsung ke masyarakat dapat melakukan evaluasi secara maksimal atas program apa yang telah kita buat, agar output baik itu dari kita maupun ke masyarakat dapat tersampaikan dan berjalan secara maksimal. Menurut saya sekian dan terima kasih. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.